Jalan. Halo coy, perjalanan kali ini gue bakalan uji nyali nih, alias bermalam di pegunungan tempat bekas pembantaian yang gue ceritain sama Bang Putra di podcast video gue kemarin. Jadi kalian yang belum nonton podcast gue yang kemarin, mending nonton dulu deh, biar gak putus-putus kayak kisah cinta kalian sama si mantan, anjay. Gimana ini? Dadakan ini ya. Ini, waduh, ini katanya 15 juta ya satu ekor. Ini kan ikan-ikan gabus yang ada di sungai-sungai, Bang. Enggak lah, dia dari Myanmar. Dari Myanmar, waduh. Lu ngertiin yang gunung apa ngertiin ikan? Tapi lucu juga nih, Bang. Besar banget, Cok. Seru banget. Marul Yudes. Iya, Sentarum. Dan perjalanan kali ini gue ditemenin ketiga temen gue yang bernama Randy, Ewing, dan Putra. Nah, kita bakalan naik kemana nih, Kang? Ekspedisi lintas utara Bondowoso. Lintas Utara Bondowoso. Mantap. Asiri ya? Ekspedisi anak-anak gabut. Anak-anak gabut. Sertifikat aja kok edelan. Kalau kata temanku ya SMA ya, kalau pipis bareng gini ya. Yang terakhir siram. Ingat, jangan meremehkan alam. Ya, jangan meremehkan alam. Terus Alam gak akan lestari jika hanya salam. Anjay. Oke teman-teman, nah sekarang kita bakalan berangkat. Ini udah jam 10 ya. Udah jam 10, udah hampir jam 11. Kita bakalan berangkat menuju ke base camp ya. Itu namanya base campnya, namanya rumahnya Iwandi. Dan perjalanan pun dimulai dari desa Karanganyar, Bondowoso. Perjalanan dari tempat kediaman si Putra menuju ke rumah si Iwandi ini memakan waktu sekitar 15 menitan lah coy. Lumayan deket sih, sedekat kamu dan aku pada kala itu. Beli apa, Mas? Beli air. Air buat apa? Sampai pasir putihnya. Minum Mas. Di perjalanan. Emang Anda itu minum air ya? Dan minum darah juga. Minum darah juga. Oh. Nah, kebetulan rumah si Iwandi ini berada di kaki gunung yang akan kita tuju. Jadi, di sepanjang perjalanan menuju rumah si Iwandi, melewati hutan-hutan yang lumayan gelap coy. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di rumah si Iwandi ya. Kita sudah sampai di rumah si Iwandi buat naruh motor ya. Tapi rumahnya, orangnya ini nggak ada. Orangnya ini nggak keluar cuy. Nah, di rumah si Iwandi ini kita naruh sepeda motor. Dan nama desanya ini adalah Deduk. Dan orangnya ini masih belum keluar. Dan ini teman-teman sudah siap ya buat menuju ke perjalanan. Dan sampainya kita di tujuan. Ternyata si Iwandi lagi bobok cantik sambil mimpi dikeloni sama Meme Peri. Jadi kita memutuskan langsung tancap ke trekking pendakian coy, dengan menitipkan motor melalui pesan WhatsApp pada si Iwandi ini. Baca doa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Baca doa selesai. Buaya alam. Awal trekking pendakian ini kita melewati rumah-rumah dengan rasa yang tak terarah, serta melewati bukit-bukit dengan penuh rasa sakit. Anjay. Rumah warga ya. Rumah terakhir langsung kita menuju ke hutan-hutan ya. Pengap ya. Padahal baru perjalanan. Anjir ini gelap banget coy, sumpah. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 1 jaman lah coy. Karena yang kita tuju bukanlah puncak, melainkan tempat tragedi pembantaian dengan tujuan uji nyali. Waduh, ngeri gak tuh? Astagfirullahaladzim.
Anjir, licin. Trekking pendakian Gunung Alasir ini tidak terlalu menyiksa dan jalur yang kita lalui merupakan jalur aktivitas warga. Satu bang. Bisa kan? Bisa bang? Nah sekarang kita udah sampai di ini, di mana? Di bukit ya, di Bukit Alasiri. Tapi ini bukan bukit sih, seperti apa ya? Kayak kebun gitu, kayak kebun dan waduh becek banget coy. Kita buat tenda juga nggak tahu ini gimana ya. Waduh becek banget pokoknya, lumpur semua. View-nya ke perkotaan Bondowoso tuh lumayan kelihatan. Waduh, tapi ini masih belum puncak ya. Ini masih anggapannya di perkebunan warga. Puncaknya masih ke atas, masih sekitar 4 jaman. Karena berhubung kita cuma mau ngopi, membicarakan tentang pembunuhan yang di pantai kemarin, dan sekarang ya saya berdiri di tempat pembantaian tersebut coy. Ini udah jam sekitar udah setengah 12 ya. Sekitar 1 jaman lah naik ke atas, gak begitu tinggi sih. Ketinggian berapa di sini ya? Ketinggian 1500 dan hawa-hawanya itu tidak begitu dingin ya, sekitar 26 derajat Celcius. Aduh, gak begitu dingin lah pokoknya enak lah cuma buat ngopi-ngopi santai-santai bercerita tentang kehidupan ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah sudah sampai di tempat base camp atau tempat area camp. Sampainya kita di tujuan, teman-teman langsung mendirikan tenda, sedangkan saya hanya diam dan menonton saja. Yeay, jadi deh, fuck you. Guys, lu mau tahu nggak? Gua lagi ada di Alasiri nih. Lu mau tahu? Nih, Eger nih, mirip Ban Serep. Ban Serep ini, Cok. Nggak apa-apa. Sekarang mereka teman-teman sudah membuat sebuah air dan gitu aja. Buat apa bang? Kopi. Kopi pagi. Kopi gunung dong. Udah jam setengah satu ya bang ya. Enaknya ngopi sambil sebat dong. Jadi disingkat ngobat dong. Anjay ngobat. Tak luput juga dengan tujuan kita ingin menguji nyali dengan menceritakan pengalaman horor masing-masing yang mereka alamin. Ya paranormal experience lah. Yang awalnya gue ingin cerita tentang kehororan tempat ini, ternyata gak dibolehin nih sama si Putra. Karena si Putra ini takut kejadian yang dulu dialamin terulang kembali. Alhasil kita pun menceritakan pengalaman horor masing-masing di tempat yang katanya angker ini coy. Lumayan sih, treknya dari sini itu lumayan lumpur ya, lumpur banget. Iya, soalnya habis hujan. Becek Ya, banget. cuacanya Bondowoso hujan dari pagi Dari pagi sampai sore lah. sore, dan sekarang ya becek-becek lah gitu, kita main lumpur. Terabas kebun orang lagi. Terabas kebun orang. Dan di sini masih termasuk kebun ya. Kebun. Kayak kebun-kebun lah, kayak apa Kebun namanya? taman. Kebun taman orang. Tapi ya lumayan lah. View-nya juga kelihatan dari sini ke gunung-gunungnya. Di sana kelihatan Gunung Argopuro. Gunung apa nih? Ya, lereng Argopuro kelihatan. Lereng Argopuro. Sama Kota bukit. Bondowoso juga kelihatan banget, jelas banget. Dan rumahnya mantan juga kelihatan. Guys. Waduh. Ngomong-ngomong di sini nih kan ada sedikit keganjalan tentang cerita-cerita mistis ya Bang ya. Bang Putra gimana? Siap. Coba ini kenapa dari tadi saya menunggu hal-hal mistisnya itu tidak datang, dan mengapa Anda takut untuk ke sini? Bagaimana kok sekarang kok bisa mau lah diajak ke sini gitu? Di sini kan di atasnya. Kalau di bawah ini kan lumayan serem gitu. Kalau misal kita kan gue kan tadi kan nggak mau diajak ke camp di sana. Nah, kalau di sini mau gitu. Soalnya tragedinya ada di bawah. Nah, gitu. enggak kan dekat sini. Nah, kita nunggu di sini aja, kali aja ke sini gitu. Kan Kampret malah diundang kampret. Jujur ini gabut dadakan. Karena enak ngopi ya. Berhubung teman yang Bandung ini lagi jenuh dengan pekerjaan, kata-katanya itu tilap pakai ini guys. Dan lembur. Nah, buat kalian jangan lupa ya follow di sini ada
Ini ada yang support lah. Jangan lupa follow di sini Instagramnya Cupit Mountain buat kalian yang anak-anak Bondowoso atau dari luar juga bisa. Ya, kiranya mau berwisata di Bondowoso bisa. Mau ngerental atau apalah, biar gak ribet di perjalanan kan bisa ngerental, gak capek-capek. Di Bondowoso ada, namanya Cupit Mountain. Kasihnya di Bondowoso Kota, Kademangan. Nanti ada IG-nya di sini lah. Langsung hubungi aja, daripada dari kota-kota jauh juga mau pariwisata ke Bondowoso juga kan tempatnya emang wisata-wisata gitu. Kalian langsung aja gak usah bawa apa-apa dari kota kalian, langsung aja mampir ke Cupit Mountain dan nikmati lah suguhannya. Kalau misalnya ada yang mau priwet gitu, udah berhenti. Jadi berhenti. Vakum sementara atau udah berhenti? Sementara. Oh, Tapi kalau vakum ada ya sementara. boleh. Oke. Aing mun sakirana ke harti mah dihajar, ku dihancak kabeh. Translate nanti di translate. Aku belum nge-endorse anjir. Oh iya, moga-moga lanjut. Hagan Adventure ya. Ada limited edition kaosnya. Oke teman-teman, dan daripada kita gabut ya cuma makan-makan, cuma happy camp, mungkin kita bakal menceritakan tentang kehororan atau cerita mistis atau paranormal experience masing-masing ya di sini ya, daripada pengalamannya lah. Kumpul di tempat-tempat yang emang benar-benar angker gitu. Ini habis hujan loh. Auranya nih, Pak. pengen Anjir. Astagfirullahaladzim. Gak gitu anjir. gimana ayo. Dan Hawanya gak dingin, malah anget. Tau lah, mungkin di sekitarnya. Gak tau lah. nah, buat nempatin janji gua kemarin yang mau uji nyali di Gunung Alasiri tersebut, gua bersama teman-teman tetap nekat untuk menceritakan cerita-cerita mistis teman-teman gua, tepatnya si Randy di Gunung Cikuray dan si Putra di Gunung Saing. Nah, seperti apa cerita-cerita mistis mereka? Di sini gua bakalan singkatin nih. Soalnya ya kalau ditaruh di video yang ini agak sedikit lama sih. Ya, part 2 mungkin ceritanya si Putra, part 3 mungkin ceritanya Bang Randy. Cerita teman-teman gue ini juga lumayan buat juga lumayan buat gue merinding dan mengundang keganjalan-keganjalan yang ada di sana gitu. Bermulai dari mati lampu, suara ketawa, waduh, ngeri pokoknya coy. Dan kita menceritakannya itu real di tempat bekas pembantaian PKI dan tempat perselingkuhan yang dibunuh. Nah, buat kalian yang suka cerita horor atau cerita mistis atau penasaran juga tentang cerita mereka, tunggu next videonya. Gue bakalan upload minggu depan insya Allah. Nah, untuk video ini belum habis, tonton aja kelanjutannya. Pokoknya keren lah gitu. Alasiri is the best man. Oh coy, balik lagi sama gua Aang ya. Kali ini pagi-pagi kita udah bangun ya, baru bangun aslinya nggak tidur sih. Dan sekarang udah jam berapa, Pak? Jam medun 5. Udah jam 5 dan suasananya udah mulai agak siangan ya, agak sedikit. Biasanya kan kalau udah di kota itu jam 5 masih agak sedikit redup lah gitu, dan sekarang jam 5 di atas Gunung Alasiri ini udah lumayan cerah lah gitu. Dan sekarang ini udah sekitar seperti udah jam 6, jam setengah 7 gitu ya. Ngambil view dari sini ya. Mungkin kita bakalan naik ke pohon ini. Jurang di bawah ya. Apa nih cuk? Nah, sekarang gue udah naik ke salah satu pohon-pohon yang ada di sini ya. Dan viewnya udah lumayan ngena juga ya, lihat dari sini ya, itu permukiman tuh di sana tuh, Bondowoso. Lumayan tinggi juga sih. Gue naik dari bawah soalnya. Waduh, gue takut jatuh cuk. Jatuh jurang gitu. Nah, puncaknya masih ada di sini coy. Lumayan tinggi ya. Puncaknya itu sekitar ketinggian 2000. Paginya lumayan keren sih menurut gua, dari
Dari view-nya itu udah kelihatan kota Bondowoso. Di situ ada juga view-nya Gunung Argopuro. Gunung Argopuro juga ada Bukit Rondo Kuning sama Purnama, itu nyatu ya. Awan-awan itu, awan-awan tipis yang menyelimuti kota-kota Bondowoso tuh kelihatan banget coy. Doyan apa-apa. Dan gunung ini kalau kelihatan anjay. Nah, ini nih Gunung Raung. Deretan Gunung Raung ya. Di situ juga ada Gunung Ijen atau banyak lah pokoknya kelihatan dari Alasiri ini. Bangun-bangun walaupun nggak dingin gitu, nggak dingin dan nggak begitu tinggi, tapi ya lumayan lah gitu buat nuansa-nuansa pedesaan gitu, juga ngena lah gitu. Sekarang kita bakalan masak-masak, ngopi, makan dan turun. Setelah gitu kita tidur di rumah masing-masing. Buat tadi malam kenapa ngevlognya itu cuma buat podcast ya, sebentar soalnya banyak kendala coy, dan kamera juga ini lowbat. Dan sekarang gua ngevlog pakai handphone. Buat kalian yang penasaran gangguan-gangguan tadi malam, kalian bisa nonton nih podcast horornya ceritanya Mas Putra sama Mas Randy. Waduh, ngeri tuh. Ngeri banget. Menjadi manusia yang suka dengan alam bukan berarti tidak takut dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Semua tempat yang kita kunjungi pasti memiliki penghuni, dan masa lampau yang berditanya tak kunjung berhenti berbunyi. Entah itu manusia, hewan, ataupun syaitan. Kita tetap harus saling menghormati, harus memiliki sopan santun sebagai makhluk bumi. Dan Alasiri di episode kali ini lumayan bisa mengguncangkan denyut nadi, karena cerita mistis di video kali ini akan saya upload di hari Jumat pagi. Dan yang terpenting jangan lupa untuk memfollow Instagramnya Kopi Pagi.